Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masuk di episode ketiga, yaitu membahas tentang nasihat pernikahan. Di episode sebelumnya kita membahas tentang nasihat untuk suami. Di episode kedua, nasihat untuk istri. Nah, sekarang kita masuk ke episode ketiga, yaitu nasihat untuk keduanya, untuk suami dan istri. Ada 6 hal yang harus diperhatikan agar rumah tangga itu berkah. Ada 6 hal yang harus diperhatikan agar rumah tangga kita itu terasa berkah, agar rumah tangga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 6 hal itu? Baik, sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe channel ini. Semoga teman-teman yang subscribe channel ini rumah tangganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, agar rumah tangga kita berkah. Nasihat ini buat berdua. Satu, bahwa jodoh itu harus dipahami ya. Jodoh itu seperti snack pengajian. Snack pengajian, loh kenapa? Kita itu kadang dapat snack pengajian gak utuh. Kadang ada yang dapatnya 3 macam. Ada lemper, ada tahu, mungkin tahu telur, ada kemudian ada kue lapis. Dapat 3. Temen kok dapat 4. Dia dapat lemper, dapat tahu telur, dapat kue lapis, dapat dadar gulung. Kok kita nggak dapat dadar gulungnya? Ya sudah, itu jatahnya kita. Dari Allah segitu jatahnya, dan itulah rezeki kita. Apa kita mau marah-marah panitia? Kita tuntut panitia, mana dadar gulung saya kok nggak dapat? Masa marah-marah gara-gara dadar gulung? Kan malu-maluin. Udah, snack yang ada di depan dinikmati, disyukuri. Itulah pembagian dari Allah. Itulah jatah rezeki dari Allah. Pahamilah, wahai para suami, kenapa kok istri kita begini, gak kayak orang lain, ada kekurangan begini-begini. Itulah jatah dari Allah. Istri memahami, kok suami saya kayak gitu, orangnya gini. Terimalah dulu, karena itulah jatah pembagian dari Allah. Jatahnya seperti itu, disyukuri dulu. Nanti kalau disyukuri, kita fokus kepada kelebihannya, kebaikan-kebaikannya, nanti lama-lama insya Allah keburukannya diperbaiki oleh Allah pelan-pelan. Kita akan berusaha berikhtiar juga untuk memperbaiki kekurangan masing-masing. Fokusnya adalah memberi yang terbaik untuk pasangan, maka pasangan pun insya Allah akan memberi yang terbaik untuk kita. Yang pertama, syukuri seperti apapun jodoh kita masing-masing. Kedua, kita sebagai suami istri itu harus lebih percaya kepada pasangannya, bukan lebih percaya kepada orang lain. Ini yang jadi persoalan, jadi kacau. Lebih senang dengarkan orang lain, lebih senang mendengarkan ocehan orang lain, laporan dari orang lain, laporan tetangga, laporan ipar, laporan saudara. Kenapa tidak mempercayai pasanganmu sendiri? Kehancuran rumah tangga itu ketika sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada pasangan. Percaya sama saya. Kalau sudah nggak percaya sama pasanganmu, apa rumah tangga? Istri lebih senang dengar kata orang tuanya. Istri lebih percaya kepada iparnya. Istri lebih percaya kepada teman-temannya. Mau apa? Seorang suami juga lebih percaya kepada temannya daripada istrinya sendiri. Lebih senang dilaporin oleh iparnya begini-begitu dan percaya. Untuk apa berumah tangga kalau engkau lebih percaya orang lain daripada pasanganmu sendiri? Yang harus ditanamkan adalah rasa saling percaya. 2, 3. Saling jaga aib. Maka pasangan, keluarga, suami istri harus saling menutupi aib masing-masing. Tutupi aib masing-masing. Jangan buka aib suami ke teman-teman, ke orang lain. Jangan buka aib istrinya ke teman-teman, ke orang lain. Jangan gitu. Jaga aib pasangan masing-masing, dijaga. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu pasangan buat mereka, mereka pasangan. Mereka itu pakaian buatmu, kamu pakaian mereka, mereka pakaian buatmu. Jadi suami istri itu seperti pakaian, saling nutupi aurat. Kalau seorang istri membuka aib suami, aibnya suami dibongkar-bongkar, dibuka-buka, itu sama dengan istri itu telah merobek-robek bajunya sendiri. Pun demikian seorang suami yang bongkar-bongkar aib istrinya, kejelekan istri dicerita-ceritain ke teman-temannya, itu sama dengan suami itu sedang merobek-robek baju yang sedang dipakainya sendiri. Tutupilah aib-aib sendiri, aib-aib pasangan kita.
Itu pakaian kita, itu kehormatan kita. Jaga. 4. Jangan dikit-dikit lapor orang tua. Masalah dikit lapor orang tua, apa-apa dikit lapor orang tua. Kacau rumah tangga kalau apa-apa lapor orang tua. Lapor. Dikit-dikit lapor. Mau apa lapor? Selesaikanlah dulu masalah itu intern di rumah. Jangan dikit-dikit lapor sana. Jangan gitu. Selesaikan dulu di rumah tangga masalahnya itu. Selesaikan dulu. Jangan dikit-dikit lapor. Kenapa? Kalau sudah ada pihak ketiga masuk mengganggu permasalahan rumah tangga kita, masuk terlibat dalam masalah rumah tangga kita, apa yang ada jaminan selesai? Ini jadi kompor malah pihak ketiga ini. Coba kalau pihak ketiga ini blok A, yang blok B merasa dikeroyok, blok B marah, cari dukungan, blok cari orang lain lagi untuk dukung dia. Akhirnya terjadi 2 kubu, mana akan bisa bersatu? Yang ada malah cerai itu. Akibat apa? Berawal dari suka lapor. Kalau mau lapor, perbuatan istri menyakiti suami kalau lapor tuh jangan ke orang tuanya, tapi ke orang tuanya istri, melaporkan kelakuan anaknya. Pun demikian, istri itu gak suka suaminya kasar, suaminya begini-begini. Maka seorang istri jangan lapor ke orang tuanya. Orang tua pasti bela istrinya. Istri ini harus lapor kepada mertuanya atau orang tuanya suami, biar orang tuanya suami yang lurusin. Kalau seandainya perlu melapor, tapi usahakan jangan lapor dulu, tapi selesaikan dulu intern mereka. Kalau orang tua sudah dengar anaknya, sudah pasti akan bilang gini, sudah gue bilang, ibu kan dulu gak setuju sama dia, kamu ngeyel. Nah, gitu, sudah mesti gitu nanti. Jadi tambah runyam. Jangan dikit-dikit lapor. 5, jangan mentang-mentang sudah punya keluarga baru, sudah menikah, terus kita lupa total dengan keluarga. Lupa dengan orang tua maksudnya. Fokus kepada istrinya, fokus kepada pasangannya, sampai tidak lagi nengok orang tua, tidak lagi nelpon orang tua, tidak lagi saling berkabar kepada orang tua, seperti orang tua sudah dilupakan sama sekali. Jangan begitu. Bagaimanapun yang membesarkan kita sampai pada titik hari ini itu atas jasa besarnya orang tua, terutama ibu yang telah berjuang mati-matian untuk kita. Andaikan ibu itu berdarah, dikatakan dalam satu kitab, ibu kita itu mengalami suatu pendarahan, lalu kita jilati semua darah orang tua kita, membersihkannya dengan kita jilati, niscaya itu tidak bisa membalas kebaikan orang tua kita. Gak bisa. Yang terakhir, pemirsa yang dirahmati Allah, ini nasihat buat pasangan nih. Fokus masuk surga bareng-bareng. Jadi tujuannya itu bukan cuma bersatu di dunia, bagaimana bisa bersatu di surga. Bukan cuma di dunia, bersatu di surga. Caranya bagaimana? Ya, seorang suami istri bagaimana berpikir sekeluarga ini masuk surga bareng-bareng. Suami orientasinya surga, istri orientasinya surga, anak-anak orientasinya surga. Jadi di rumah itu benar-benar rumah surgawi. Surga sebelum surga yang sebenarnya. Baiti jannati, kata Nabi. Maka kalau orang suami pikirnya adalah ridho Allah, surganya Allah, jadi laki-laki yang benar, yang beragama, yang terdidik, yang berakhlakul karimah. Istri juga berpikir begitu, untuk Allah, perjuangannya untuk Allah. Anak-anak juga begitu, anak-anak yang hafiz Quran, anak-anak yang senang dengan mengaji, anak-anak yang orientasinya akhirat. Maka kapanpun mereka dipisahkan di dunia ini oleh Allah, meskipun meninggalnya nggak sama, nggak berbarengan, tapi nanti akan ketemu bersama-sama di surganya Allah SWT. Sebaliknya kalau rumah tangga, suami, istri, anak nggak punya orientasi akhirat, bisnis, dunia, semua urusannya nggak ada akhiratnya, maka walaupun mereka meninggalnya bareng saat itu juga, ada gempa misalnya, meninggalnya bareng-bareng, atau kena wabah, mati bareng-bareng, di sana nggak ketemu. Mungkin ada yang masuk surga, istrinya rajin pengajian, suaminya enggak. Mungkin istrinya masuk surga, suaminya enggak. Anak-anaknya juga beda-beda, ada yang masuk ke surga, ada yang enggak. Enggak ketemu. Jadi mesti orientasinya sama, masuk surga bareng-bareng. Nah, itu jadi pelajaran buat kita. Jadi ada 6 nasihat ini buat keluarga, buat suami dan istri agar rumah tangganya diberkahi oleh Allah. 1, syukuri jodoh kita masing-masing. Tadi saya sebutkan jodoh seperti snack pengajian. 2, lebih percaya kepada pasangan daripada orang lain. Ingat, lebih percaya omongan pasangan, saling percaya.
3, saling jaga aib satu sama lain. Aib istri, aib suami saling ditutupi, saling jaga. 4, jangan dikit-dikit lapor orang tua. Kalau pengen tambah runyam masalahnya silahkan laporan. Jangan, selesaikan sendiri dulu. 5, jangan lupakan orang tua. Berkahnya kita itu dari doa-doa orang tua. Orang tua itu doanya mustajab. Doa itu keramat. Orang tua itu jimatnya kita ketika di dunia ini. Ya, jadi jangan lupakan orang tua. Dan yang terakhir, fokus masuk surga bersama-sama. Sekeluarga punya visi yang sama, masuk surga bersama-sama. Insyaallah rumah tangganya berkah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.